Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siprianus Teva. Nomor induk mahasiswa 1411906. Program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan membawakan materi tentang kemunculan dan kepunahan makhluk hidup. Yang pertama, kemunculan kelompok organisme. Diduga bahwa kehidupan dimulai sejak 700 juta tahun yang lalu pada masa Prekambium. Kehidupan mulai ada berdasarkan data yang didapat dari fosil. Yang berikut, diduga habitat yang mungkin adalah air yang dihuni oleh prokariot dan organisme bersel satu. B. Teori kemunculan dan kepunahan reptilia. Yang pertama, reptilia merupakan organisme yang paling sukses di muka bumi karena kemampuan adaptasinya. Yang kedua, untuk mengkaji kemunculan dan kepunahan reptilia dapat dipelajari dari kemampuan adaptasinya yang mampu mengatasi kekeringan. Kemunculan reptil ditandai dengan 1. Terbentuknya telur amniota atau berdinding ganda. 2. Kulit tubuh ditutupi perisai atau sisik. 3. Sistem ekskresi yang terpisah. 4. Adanya anggota gerak. 5. Adanya alat indera yang jauh lebih baik seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Yang berikut terbentuknya telur amniota. Asal-usul terbentuknya telur amniota. 1. Terbentuknya kapan tidak diketahui karena sedikitnya data fosil. Yang kedua, kapur dan selaput amnion mengharuskan fertilisasi internal sebagai satu-satunya alternatif reproduksi. Yang ketiga, sel telur berdinding kapur harus dapat menghubungkan embrio dengan dunia luar untuk pertukaran gas. Yang keempat, terbentuknya amnion berguna untuk menangkap oksigen yang masuk melalui dinding kapur. Yang kelima, digantikannya insang dengan paru-paru. Yang keenam, adaptasi alat indera ketika reptil naik ke daratan. Yang ketujuh, mata yang dilindungi membran niktikan digantikan dengan mata yang berkelopak. Dan yang kedelapan, alat pendengaran yang sebelumnya ada pada rahang bawah digantikan dengan telinga. D. Kepunahan. Teori penyebab kepunahan. 1. Teori pergerakan benua dan terbentuknya Pangea. Yang pertama, jumlah panjang pantai menjadi pendek sehingga menyebabkan sejumlah organisme laut yang hidup di air dangkal punah. Kedua, adanya satu daratan menyebabkan timbulnya perubahan cuaca yang drastis. Yang kedua, teori vulkanisme. Pertama, mempengaruhi bagian muka bumi. Yang kedua, menyebabkan perubahan cuaca yang drastis. Ketiga, menimbulkan penyakit. Yang ketiga, teori meteorit atau supernova. Pertama, menimbulkan gempa bumi sehingga cuaca berubah. 2. Debu bintang akibat ledakan supernova menimbulkan kegelapan dan magnetik ke bumi sehingga merubah poros bumi. Ketiga, meteorit atau supernova membawa unsur logam berat atau iridium yang beracun bagi kehidupan bumi. Yang keempat, teori glasiasi. Pertama, menurunnya suhu bumi menyebabkan kedinginan dan kelaparan. Kedua,
Adanya zaman es menimbulkan kematian massal bagi organisme yang tidak mampu beradaptasi dengan suhu yang sangat dingin. Yang ketiga, menurunnya suhu bumi memperluas lingkaran kutub menjadi beberapa kilometer, menyebabkan kematian organisme di sekitar daerah tersebut. Yang kelima, adanya air bah. Ketika glasiasi berakhir, maka seluruh daratan Sunda dan daratan Suhul terendam air, sehingga menimbulkan daerah daratan tinggi saja dan menjadikan Indonesia berbentuk kepulauan. Hal ini menyebabkan banyaknya organisme yang punah. Sekian dan terima kasih untuk pembuatan video tentang kepunahan dan kemunculan makhluk hidup. Terima kasih.